Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pelajaran Sains kelas 4. Kita akan membahas tentang kebutuhan dasar hidup manusia. Silahkan untuk menyimak ya. Udara. Sekarang, cobalah antum hirup udara dalam-dalam. Kemudian, tutuplah hidung dan mulut antum dengan tangan kanan antum sambil mengangkat tangan kiri antum. Berapa lamakah antum bisa bertahan tidak menghirup udara? Apa yang antum rasakan saat itu? Kita bisa bertahan paling lama 20-30 detik ketika menutup hidung dan mulut. Apa yang antum rasakan saat hidung dan mulut ditutup sehingga kita tidak bisa bernafas? Apakah antum merasa sesak? Menurut antum, apa yang terjadi jika antum tidak bernafas dalam waktu yang lama? Ia akan merasakan sesak dan akan meninggal. Jadi, apakah kita perlu bernafas? Ya, kita dan semua manusia perlu bernafas. Saat bernafas, manusia membutuhkan udara. Jika kita tidak bernafas, akan mengarah kepada kematian. Sehingga agar manusia tetap hidup, manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Sekarang antum bernafas di tempat yang banyak asapnya. Apakah yang antum rasakan? Ya, kita akan merasa sesak, panas, batuk-batuk saat berada di tempat yang banyak asapnya. Nah, ini menandakan bahwa manusia tidak mampu bernafas di tempat yang tercemar oleh udara yang kotor. Lalu, cobalah antum bernafas di tempat yang banyak tumbuhannya. Apakah yang antum rasakan? Kita akan merasa segar, sejuk, dan lega saat berada di tempat yang banyak tumbuhannya. Hal ini disebabkan karena tumbuhan memiliki kemampuan menghasilkan oksigen, sehingga udara yang ada di tempat yang banyak tumbuhan akan sejuk dan segar. Jadi kita membutuhkan oksigen atau udara yang bersih untuk bernafas. Jadi udara atau oksigen adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Coba antum perhatikan, dari mana udara yang kita gunakan untuk bernafas ini berasal? Udara yang sejuk, segar. Apakah udara tersedia di alam ini? Siapakah yang menyediakan udara di alam semesta ini? Apakah ada manusia yang mampu menciptakan udara? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhuhrih. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Nah, di Quran Surat Asy-Syura ayat 33 ini, bahwa Allah menyebutkan dia akan menenangkan angin. Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Artinya Allah yang kemudian mengatur angin. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap orang yang banyak bersabar dan bersyukur. Nah, Allah telah menyediakan udara yang diperlukan manusia untuk bernafas. Udara yang disediakan Allah di alam semesta ini sangat berlimpah, sehingga manusia dapat mendapatkannya dengan sangat mudah. Dan kita bisa menggunakannya secara gratis.
Bahkan manusia hampir tidak menyadari bahwa dirinya bernafas setiap detiknya. Jadi Allah yang menciptakan udara ini dan juga mengatur udara ini. Apakah antum pernah melihat orang yang sakit sehingga untuk bernafas dia harus menggunakan tabung oksigen? Coba tanyakan kepada Umi dan Abi antum, berapa harga satu tabung oksigen? Bisa digunakan untuk berapa hari? Lalu coba antum hitung jika antum harus membayar setiap udara yang antum hirup selama usia antum saat ini. Berapakah yang harus antum bayar kepada Allah? Nah, Masya Allah ya, Allah begitu pemurah kepada kita. Tersedianya udara di alam semesta ini secara berlimpah adalah suatu nikmat yang besar. Sudahkah antum bersyukur kepada Allah akan nikmat udara ini? Harus ya, kita harus bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kita udara yang gratis dan bisa kita manfaatkan. Udara atau oksigen yang kita hirup saat bernafas akan digunakan oleh tubuh kita untuk udara atau oksigen yang kita hirup saat bernafas akan digunakan oleh tubuh kita untuk apa? Pertama, untuk menghasilkan tenaga, yaitu bekerja sama dengan makanan yang kita makan. Nah, ini akan menjadikan tenaga bagi tubuh kita dalam lebih taat lagi kepada Allah. Kedua, proses peredaran darah. Ketiga, dibutuhkan untuk kerja otak atau memaksimalkan daya ingat. Wah, luar biasa ya. Fungsi udara yang kita hirup saat bernafas. Keempat, menenangkan pikiran. Makanya ketika orang yang pikirannya tidak tenang, maka dia akan disuruh untuk menarik nafas dan kemudian membuangnya. Nah, itu saja mungkin tadi untuk pertemuan kali ini. Kita akan tutup saja pelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.